Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sultan, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih, Mas? Enggak sibuk. COVID. Lagi Banyak nganggurnya. iya, lagi stay home aja ya. Ya, Iya. stay home ya. Oke, Mas, siang hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol terkait kaderisasi yang ada di tubuh PBNU nih, Mas. Iya, iya. Nah, menjawab banyaknya tantangan zaman gitu kan. Nah, yang makin hari semakin canggih, semakin hari juga semakin banyak berubahnya. NU sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia harus mengikuti perkembangan tersebut gitu kan dalam menjawab tantangan zaman tadi. Nah, di sini Mas Sultan selaku ketua dari Madrasah Kaderisasi Nahdlatul Ulama. Aku mau tanya-tanya nih, apa sih tujuannya dibentuk MKNU? Ya. Jadi tujuan dibuatnya kaderisasi di NU itu sebetulnya untuk pertama ya memperkuat struktur NU. Oke. Ya. Karena organisasi ini apapun ya termasuk NU itu strukturnya harus punya kualitas ya dan berfungsi dengan baik. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan organisasi. Jadi kebijakan-kebijakan organisasi itu harus disosialisasikan dengan baik dan salah satu pintu masuknya atau medianya itu adalah melalui kaderisasi ini. Iya. Jadi karena organisasi ini akan bisa berjalan dengan baik ya, kalau kebijakan-kebijakan yang ada itu juga dijalankan dengan baik. Jadi ada dua tujuan ini kenapa NU itu kemudian membuat kaderisasi itu yang kedua. Kemudian kaderisasi ini itu sebetulnya dilakukan ya untuk semua pengurus. Malah sampai hari ini itu adalah syarat untuk menjadi pengurus harus mempunyai sertifikat kaderisasi. Oh gitu ya. Sertifikat kaderisasi itu, dan nanti pengurus yang belum punya sertifikat kaderisasi harus ikut kaderisasi. Kalau tidak ya berarti dia harus rela diganti. Oh gitu. Apa yang membedakan kaderisasi MKNU sama kaderisasi yang ada di tubuh PBNU yang lain? Ya, di NU ini banyak jenis kaderisasi. Ya, pertama ada kaderisasi di Badan Otonom NU yang dilakukan misalkan oleh IPNU, IPP, NU, Fatayat, Ansor itu. Ya, itu juga ada di lembaga-lembaga NU seperti training dai yang dilakukan oleh LDNU, training untuk manajemen masjid yang dilakukan oleh lembaga takmir masjid NU dan masih banyak yang lain-lainnya. Iya. Tetapi kaderisasi ini itu berbeda, terutama kaderisasi yang dilakukan oleh BANOM. Oh gitu. Kaderisasi yang dilakukan oleh Badan Otonom itu hanya berlaku untuk badan otonom tersebut. Ambil contoh misalkan kalau kita ikut kaderisasi Fatayat, kemudian di Ansor syarat harus pernah ikut kaderisasi di lingkup NU, itu nggak bisa dipakai untuk nyalon jadi ketua Ansor. Oh gitu. Begitu juga dengan kalau IPNU bikin kaderisasi, kemudian dipakai syarat untuk menjadi pengurus di Ansor, itu juga nggak bisa karena dia mempunyai ya kriteria sendiri, mempunyai persyaratan sendiri. Salah satunya adalah seorang ketua Ansor itu harus pernah ikut kaderisasi di Ansor. Nah di NU ini adalah di atas itu semua. Oh jadi posisi dari MKNU sendiri kaderisasi yang sangat utama gitu ya? Sangat utama karena ini terkait dengan bisa dijadikan lintas juga. Lintas. Maksudnya ketika dari IPNU ke Ansor itu sudah dijadikan standarisasi. Sebetulnya bisa, cuma di lingkup organisasi kayak Ansor kayak IPNU sendiri dia kan punya kriteria tambahan. Oh gitu. Dan itu haknya mereka untuk itu, haknya mereka.
Tetapi kalau mau ikut jadi pengurus NU harus ikut kaderisasi di lingkup NU. Jadi tidak cukup hanya dengan kaderisasi yang dilakukan atau diikuti di tingkat badan otonom. Oke, jadi tingkatannya itu udah paling atas dalam. Oke, ya. Sudah sejauh mana perkembangan dari kaderisasi NU ini? Kaderisasi ini kan baru berjalan selama 1 periode ini. 1 periode dimulai ya sejak tahun 2016. Itu karena kebijakan tentang kaderisasi dan itu dimasukkan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU itu baru dilakukan pada Muktamar NU tahun 2015 di Jombang. Sebelumnya tidak ada payung hukum terkait kaderisasi di lingkup NU. Nah, baru tahun 2015 pada saat Muktamar NU di Jombang itu ada payung hukumnya, disahkan di sana, ada tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU dan juga tertuang di dalam kebijakan-kebijakan Nahdlatul Ulama. Nah, baru kemudian itu kita jalankan ya sampai hari ini. Ya, memang sampai hari ini belum semua daerah itu bisa kita laksanakan kaderisasi ya, karena memang NU ini kan juga kemampuannya terbatas. Iya. Tidak bisa dilakukan secara masif seperti oleh pemerintah. Kalau pemerintah itu ya ada rencana, duitnya sudah ada. Kalau NU ini ada rencana, duitnya baru cari. Ya itu kan bedanya di situ. Iya. Nah, bedanya di situ. Jadi tidak bisa dilakukan secara masif. Jadi bertahap. Tapi walaupun begitu, di daerah mana aja yang udah tersentuh, Mas? Walaupun begitu, sebetulnya kita sudah hampir selesai. 2016, 2019, karena 2020 ini kita nggak banyak beraktivitas karena ada pandemi COVID. Jadi kita hentikan untuk sementara waktu. Nah, itu sudah 31 PWNU itu sudah melaksanakan kaderisasi. Jadi otomatis kalau 31 PWNU itu sudah melaksanakan kaderisasi, itu berarti tinggal ada 3 PWNU. Dan cabang-cabangnya otomatis juga nanti mengikuti itu. Iya, betul. Mengikuti itu. Jadi ya memang harus dibutuhkan orang-orang yang punya loyalitas yang tinggi untuk bisa menjalankan ini. Karena kalau tidak punya loyalitas tinggi, pasti tengah jalan ini akan nggak bisa dijalankan dengan baik. Karena ini kan kegiatan yang dilakukan ya setiap minggu. Ada berapa tahapan dalam pola kaderisasi? Jenjang lanjutannya? Apa memang hanya sekali? Oh ya, itu sekali aja. Sekali aja. Kita bukan kaderisasi untuk model rekrutmen ya, tapi ini lebih kepada peningkatan kapasitas pengurus. Pengupgradingan sumber daya manusia. Kalau orang bilang itu, kalau kita mau analogkan itu ya MKNU di PBNU itu sama dengan Lemhanasnya di pemerintah. Jadi orang kalau mau jadi pejabat itu kan harus ikut Lemhanas. Iya. Orang mau jadi pejabat NU juga harus ikut MKNU. Nah, gitu. Jadi gitu. Itu bedanya di situ. Jadi hanya sekali. Sekali nggak ada tahapan berikutnya apa, itu nggak ada. Hanya sekali itu. Outputnya apa, Mas, dari MKNU? Outputnya itu pertama kita membekali pengurus tentang ideologi NU. Karena ideologi ini itu yang menggerakkan kita ya untuk bisa berorganisasi dengan baik. Jadi kita tidak akan salah arah kalau kita paham tentang ideologi organisasi. Iya, betul. Karena banyak orang yang kadang-kala itu salah arah dalam menjalankan organisasi. Kenapa? Karena dia tidak tahu substansi ideologi dari organisasi tersebut. Itu. Ya, ideologi kita jelas. Ideologi NU itu adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang kita gunakan. Yang kedua
untuk penguatan kapasitas pengurus, ya kita berikan mereka wawasan tentang ke-NU-an. Oke. Karena wawasan ke-NU-an ini banyak juga pengurus-pengurus NU yang nggak tahu sebetulnya NU itu organisasi seperti apa. Iya. Kita mulai dari historisitas NU, ya, kemudian perkembangannya, kemudian hari ini apa yang menjadi kebijakan-kebijakan NU. Iya, disertai dengan tantangan-tantangan Ya NU. pasti, dengan berbagai problematika yang muncul itu pasti akan kita sampaikan di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita membangun kekuatan NU secara bersama-sama. Oke. Karena soliditas itu menjadi hal yang sangat penting. Betul. Ya. Jadi banyak orang pintar, tapi kalau tidak solid, ya pasti kita tidak akan bisa menjalankan apapun. Iya, karena seejawantahnya organisasi itu kan perkumpulan yang bersama, bukan individu. Harus ada kebersamaan, harus ada arah yang sama, harus ada concern perhatian yang sama, harus ada kebijakan-kebijakan yang diikuti secara bersama-sama dan lain-lain. Itu penting karena kalau tidak kita arahkan seperti itu, kadang-kala dalam satu kepengurusan organisasi, misalnya di tingkat cabang atau di tingkat wilayah, itu sering terjadi benturan-benturan itu karena tidak ada kesamaan arah. Nah, kita upayakan situ membangun kebersamaan ini untuk mensolidkan organisasi itu menjadi penting. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa memperkuat warga NU, ya. Kita bisa memberdayakan warga NU. Karena tugas pengurus itu sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah tugas pengurus itu adalah menjalankan organisasi sehingga organisasi ini harus tetap eksis. Iya. Ya. Jangan sampai orang menjadi pengurus kemudian dia nggak aktif. Iya. Artinya organisasi menjadi nggak eksis. Itu tugas pertama yang harus dijalankan. Makanya dia harus membangun kekuatan struktural organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tugas utama pengurus yang kedua adalah memberdayakan anggota-anggotanya. Iya. Jadi kalau kita ini menjadi pengurus NU, salah satu tanggung jawab kita itu adalah memberdayakan warga Nahdliyin. Memberdayakan baik dalam bidang pendidikannya, dalam bidang kesejahteraan hidupnya, ya, dan juga memberdayakan dalam bidang-bidang yang lainnya. Oke, jadi di dalam MKNU sendiri itu ada silabus-silabus terkait. Ada. Oke. Dan itu harus standar semua. Oh, ada standarnya juga. Kalau nggak standar kita sulit. Iya, nanti penafsirannya juga berbeda-beda. Penafsiran beda-beda. Tapi standarisasi itu tetap kita sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Karena kan lingkungan, sosial budaya, ya, cara berpikir, adat istiadat satu daerah dengan daerah lain di Indonesia ini kan beragam. Banyak perbedaan beragam. Jadi itu kita sesuaikan dengan hal tersebut. Tetapi semuanya itu harus standar sesuai apa yang menjadi kebijakan dari tim di tingkat PBNU. Okay. Jadi kalau PWNU, PCNU sampai tingkat ranting itu nggak bisa dia kemudian bikin dengan caranya sendiri, itu nggak bisa. Dia harus ini, pokoknya caranya. Berarti harus ada perizinan juga dari. Harus izin. Oke. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh PCNU dan seterusnya itu harus izin. Izin, Pak, kita mau mengadakan kegiatan ini misalkan gitu. Kegiatan ini oke. Kapan ini segala macam, nanti kita setting bersama-sama kemudian dilaksanakan. Oke. Harus ada izin. pengawasan dari PBNU juga dalam menangani kegiatan. Ada, karena kita ingin itu tetap standar. Kalau nggak ada pengawasan, kadang-kala kita juga bukan curiga, tapi kita belum yakin bahwa daerah ini itu kemudian sesuai dengan standar yang kita buat. Iya. Orang mungkin punya komitmen yang sama, ya, punya cara yang sama, tapi kadangkala cara dan komitmen itu standarnya itu berbeda. Beda, iya betul. Nah ini yang standar yang sama ini harus kita satu framekan. Makanya kita selalu kalau ada kegiatan itu selalu ada perwakilan dari PBNU yang datang di setiap acara MKNU.
Oke. Jadi begitu. Wow. Acara MKNU sendiri itu udah sampai ke, berarti karena tadi udah hampir 31 provinsi, berarti sudah sampai ke Kalimantan, Sulawesi dan sudah. Dari 31 provinsi ini yang belum ya itu dengan daerah-daerah sulit. Gitu ya. Misalkan Papua Barat, ya Kalimantan Utara itu yang belum. Itu kan daerah ujung semua itu. Iya. Mulai Aceh ya sampai itu udah Aceh. itu Sumatera udah semua, Kalimantan tinggal Kalimantan Utara, Sulawesi udah semua. Berarti optimal juga dalam waktu 2 tahun ini. NTB, NTT ya, yang jauh-jauh itu udah semua, apalagi di Jawa ya. Di Jawa itu. Kalau di DKI ini malah sudah sampai tingkat ranting. Oke. Dalam rentang 1 tahun itu ada berapa kali MKNU yang boleh diselenggarakan dari cabang terkait? Bebas. Oh, jadi sebanyak-banyaknya pun juga nggak apa-apa? Selama mereka mampu. Oh, gitu. Tidak ada batasan terkait? Tidak ada batasan. Waktu misalkan harus sekian. Jenjangnya 6 bulan atau berapa? Karena prinsip kita itu adalah semua orang yang punya motivasi ingin menjadi pengurus, karena itu adalah menjadi salah satu syarat, itu harus diberikan media ya, diberikan media atau wadah untuk ikut kaderisasi. Iya, betul. Karena kalau kita ini nggak memberikan media, mereka nanti juga sulit. Mereka sulit. Dan nggak berkembang juga. Nggak berkembang. Hitunglah satu cabang. Karena pengurus NU dalam satu cabang, satu kali MKNU pesertanya 100 orang. Wow. Itu masih belum cukup. Itu masih belum cukup? Belum cukup untuk memenuhi seluruh lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang ada di NU. Wow. Mulai induknya, lembaga-lembaganya, atau badan otonomnya. Oke, berarti sekali menyelenggarakan MKNU pesertanya banyak sekali ya, lebih dari 100. Ya ada yang lebih ya, tapi itu kalau nggak itu berarti dilakukan lagi MKNU lagi. Karena satu kepengurusan NU itu misalnya PCNU itu rata-rata kan pengurusnya sekitar 50. 30 sampai 50. Belum lembaganya. Di NU itu ya ada 18 lembaga. Jadi kalau masing-masing 10 aja satu lembaga kali 18 sudah ada dibutuhkan 180 orang. Iya. Kemudian di badan otonom itu ada 14. Iya. Kalau di masing-masing badan otonom ya itu pengurusnya 30 orang aja. 30 kali 14 sudah berapa itu? Iya, betul. Jadi dibutuhkan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan kaderisasi yang ini harus diikuti oleh seluruh pengurus NU atau orang yang mau jadi pengurus NU. Kalau misalnya orang awam yang mengikuti MKNU, apakah itu bisa dikatakan sebagai kader NU juga? Iya. Oke. Karena begini, organisasi itu kan sebetulnya kalau kita bicara soal sumber daya manusianya, itu kan dibagi oleh tiga hal. Yang pertama adalah anggota NU yang kebetulan dia menjadi pengurus NU. Iya. Itu disebut dengan NU struktural. NU struktural. Ya. Ketua NU-nya, misalkan ketua Ansornya, misalkan lembaga penanggulangan bencana, itu adalah struktural. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga komunitas-komunitas warga NU yang itu sebetulnya tidak menjadi institusi resmi di NU. Itu banyak komunitas-komunitas NU, misalkan Gus Durian, terus misalkan kelompok pengajian Majelis Taklim mana, terus kemudian organisasi komunitas apa, mahasiswa, ada yang macam-macam lah itu. Lah itu biasanya kita sebut dengan simpatisan NU. Simpatisan NU. Jadi simpatisan itu artinya adalah orang yang concern terhadap isu-isu ke-NU-an, tetapi mereka bukan bagian dari struktural NU. Tetapi simpatisan ini biasanya mereka ini berkomunitas, ada di dalam satu komunitas. Ya, komunitas misalkan kalau kita lihat itu misalkan di mahasiswa itu ada yang disebut dengan
KMNU, keluarga mahasiswa NU. Itu nggak resmi sebagai institusi NU. Tapi mereka concern terhadap permasalahan-permasalahan. Lah itulah disebut dengan simpatisan NU. Berarti mereka itu juga berhak mengikuti MKNU dan layak dikatakan sebagai kader NU ya? Iya, karena bisa jadi mereka suatu saat menjadi pengurus NU. Iya. Jadi struktural NU. Gitu. Jadi kan bisa langsung daftar di MKNU. Iya, bisa untuk syarat itu. Lah yang ketiga itu adalah warga NU biasa, yang dia tidak berkomunitas, tapi dia mengaku dirinya sebagai warga NU. Contoh misalkan ada orang yang dia tidak concern terhadap permasalahan-permasalahan atau isu-isu NU, tapi dia ngaku saya ini NU, cuma saya ini tidak aktif di NU. Nah, misalnya gitu. Tapi saya ini ngaku sebagai warga NU. Aktivitasnya di luar isu-isu ke-NU-an. Entah ada yang jadi pejabat, ada yang jadi petani, ada yang pedagang, macam-macam lah. Banyak yang gitu. Tapi kita ditanya kemudian dia jawab saya ini NU. Nah, misalnya itu warga NU itu jauh lebih banyak lagi jumlahnya. Jauh lebih banyak lagi. Nah, ini kemudian apakah kemudian ini semua boleh ikut? Boleh, semua boleh ikut. Karena misi seseorang itu ya kalau ingin menjadi pengurus karena ini syarat, ya kita nggak latar belakang dari manapun terserah selama dia itu adalah orang NU. Baik, apalagi orang NU yang distruktural. Yang orang NU warga NU biasa aja boleh kok. Iya. Kan begitu. Normalnya berapa hari kaderisasi NU ini? Standar kita MKNU itu adalah 30 jam. 30 jam. Berarti 2 sampai 3 hari. Ya, 2 sampai 3 hari. Maka kenapa kita pakai jam? Karena kita nggak menstandarkan soal waktu mulainya. Ada yang mulainya pagi, ada yang mulainya siang, ada yang mulainya sore, kan? Dibuka mulai sore segala macam. Artinya dengan cara seperti itu, dengan hitungan jam mereka bisa menghitung sendiri. Sudah berapa lama acaranya? Berapa lama butuh misalkan 2 hari atau butuh 3 hari, ya sesuaikan dengan cara seperti itu. Dengan materi-materi yang tidak boleh dirubah. Misalkan boleh nggak kita MKNU ini karena ini orang-orangnya khusus. Misalkan ulama-ulama besar, kiai-kiai besar, itu kemudian dikasih keringanan, dispensasi. Yang awalnya 2 hari, 1 hari aja, nggak bisa. Oke, jadi harus sesuai standar yang memang ditentukan. Karena peserta MKNU ini itu yang mengikuti bukan orang sembarangan, banyak juga yang latar belakangnya itu adalah pejabat, politisi, tokoh masyarakat itu banyak. Jadi, dan setara juga ya? Setara, semua sama. Harus 30 ya jam. seperti kita sholat lah. Kalau sudah jadi makmum itu sudah nggak ada definisi soal bahwa dia itu bupati, bahwa dia itu pedagang, bahwa dia itu pejabat, bahwa dia itu orang kaya, bahwa dia itu orang miskin, itu udah nggak ada. Semua peserta ya peserta. Sama. Walaupun itu bupati, misalkan kita kasih misalkan perhatian khusus, enggak ada itu. Semua sama. Karena peserta kita ini banyak memang yang latar belakangnya bupati. Banyak bupati yang sudah ikut. Banyak pejabat-pejabat ya, Kanwil ya, Kemenak yang kayak gitu yang pernah ikut. Rektor itu juga banyak yang pernah ikut. Rektor UIN, pokoknya universitas-universitas negeri, swasta itu banyak yang sudah ikut. Ulama-ulama, tokoh-tokoh itu juga banyak ikut. Contoh misalkan mereka pondok pesantren besar. Contoh misalkan punya pondok pesantren besar sekelas Lirboyo. Ya, Lirboyo itu kan pengasuhnya Kiai Anwar Mansur. Iya. Itu juga jadi peserta mengikuti standar yang kita bikin. Beliau juga ikut MKNU. Iya, karena apa? Sejak awal memang kita pikirkan bahwa kaderisasi ini untuk semua pengurus. Iya. Dan berhak. Wong Rois Am PBNU, Ketua Umum PBNU, ikut kaderisasi. Ikut juga. Punya sertifikat kaderisasi. Mengikuti dengan standar yang kita buat. Walaupun itu, jadi kalau katakan, ya dulu kan Rois Amnya itu yang sekarang jadi wakil presiden. Nah, Kiai Ma'ruf Amin itu punya sertifikat kaderisasi.
Keren. Saya Nagil Sirot punya punya. Jadi MKNU ini juga melahirkan orang-orang hebat juga ya. Iya, dan mereka manis jadi peserta karena tahu yang namanya peserta itu ya kemudian harus mengikuti aturan sebagai peserta. Ya betul. Jadi kalau ada ketua PWNU yang kebetulan dia itu tokoh masyarakat, dia harus mengikuti itu. Jadi tidak ada privilege, keistimewaan bagi seseorang yang kemudian gara-gara dia punya latar belakang yang dianggap itu luar biasa, entah itu gubernur, bupati, pengasuh pesantren besar atau apa. Oke. Nah, jadi gitu. Oke, Mas Sultan sebagai ketua dari MKNU ini dalam 2 tahun menjalankan MKNU sendiri. 3 tahun. 3 tahun ya. Apa tantangan yang Mas Sultan rasakan ketika menjadi ketua MKNU? Iya, ya kalau kita bicara tantangan ataupun problematika mungkin. Ya, yang namanya program atau kegiatan itu kan tantangannya bagaimana kita bisa menjalankan dengan baik. Yeah. Nah, selalu problemnya itu adalah apakah seseorang itu punya niat untuk menjalankan ini dengan baik atau tidak. Nah, kalau dia punya niat untuk menjalankan dengan baik, nah, dia akan tahu tantangan seperti apa. Karena ini kan berjalan. Tantangannya itu yang jelas. Pertama, karena kita ini kan ormas. Ya. Yeah. Tantangannya sebenarnya ada 3. Tantangan yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Apakah sumber daya manusia ini ada? Ada. Lalu tantangan di mana kalau ada? Tantangannya adalah bagaimana kita mempertahankan sumber daya yang ada itu kemudian tetap eksis ya, terlibat di dalam MKNU. Iya, betul. Karena MKNU itu kegiatan yang menurut saya itu bukan lagi kegiatan sepintas lalu. Seminggu sampai 3 kali. Seminggu itu 3 kali. Artinya tim kami di PBNU itu bisa seminggu itu berada di 3 kota, 1 orang. Wow. Dan itu orang kan pasti biasanya ngalami kebosanan, ngalami kemasan. Kan tim kita juga banyak. Jadi satu materi itu misalkan kita ampuh itu bisa 4 sampai 5 orang. Wow. Nah kalau ini nggak bisa pakai yang ini nggak bisa pakai yang ini. Dan ini mengelola sumber daya manusia seperti ini itu nggak mudah. Iya betul. Nggak mudah karena apa? Karena nggak mungkin ini nggak diperhatikan. Itu yang pertama soal ya, tantangan kita mengelola sumber daya manusia ini bukan hal yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyiapkan seluruh fasilitas. Karena fasilitas itu bagaimanapun tidak bisa harus ada. Iya. Kalau kita ini menjalankan satu program atau kegiatan, tidak ada fasilitasnya nggak mungkin jalan. Iya, karena kan selaras. Karena itu kebutuhan dasar. Ya, fasilitas misalkan ya kita harus ada sekretariat, harus ada yang terkait dengan alat-alat yang perangkat-perangkat yang ada di sekretariat itu penting. Yang kedua itu adalah fasilitas yang terkait dengan bagaimana kita bisa menjalankan ini di daerah yang itu melaksanakan MKNU, daerah-daerah terpencil. Itu kan butuh pesawat, terus kita juga butuh ini tempat tinggal segala macam. Itu harus difikirkan. Jangan sampai kemudian orang yang kita datangkan itu terlunta-lunta di tengah jalan, nggak ada yang ngurus. Jadinya niat baiknya juga tidak tersampaikan. Iya, karena orang akhirnya kecewa. Saya nggak mau lagi lah ngisi MKNU, ternyata sengsara ngisi MKNU itu, kan gitu kan? Itu enggak. Itu harus diperhatikan juga. Itu tantangan. Yang ketiga adalah otomatis anggaran. Iya betul. Karena tanpa anggaran juga ini. Ya kalau kita ini nggak punya anggaran pasti nggak jalan lah. Dan anggarannya besar. Karena sekali kita jalan ke daerah itu satu tim itu kan 8 orang. 8 orang itu ya kalau hitunglah pesawatnya aja misalkan
1,5 juta, PP kan 3 juta. Iya betul. 3 kali 8 itu berapa? Sudah 24 juta. Plus nanti nggak mungkin narasumber itu kita biarkan. Tim ini. Artinya mereka ini harus dapat perhatian dong. Masa ilmunya sudah kita pakai, tenaganya kita pakai, duitnya juga masih kita pakai. Iya betul. Iya kan? Kalau bisa malah dia nggak rugi. Artinya tetap kita kasih bisa roh lah di situ. Artinya sekali jalan itu satu tim itu ya bisa hanya untuk urusan narasumber aja itu bisa sampai 30 sampai 40 juta. Mulai untuk transportasi sampai bisa harus kan sampai 40 juta. Kalau seminggu 3 kali, 4 kali 3 udah berapa? Iya betul. 4 kali 3 itu berarti sudah berapa? 120-an. Wow. Berarti program ini juga. Iya. Ya siapkan. Belum nanti pelaksanaan di daerahnya itu juga biaya juga. Iya. Karena kan jumlah pesertanya juga. Jumlah peserta selama 3 hari, makannya gimana, tempatnya di mana itu kan butuh biaya juga. Jadi memang sekali kegiatan MKNU itu besar biayanya, dan makanya kita bagi tugas. Kadang-kala ada yang ditanggung daerah, ada yang juga kita tanggung. Nggak mungkin ditanggung oleh pusat semua, nggak mungkin ditanggung semuanya oleh daerah. Nah, jadi ini adalah 3 tantangan ini yang kemudian selalu mengiring kita, dan itu harus kita pecahkan setiap waktu. Karena kegiatan kita itu setiap minggu, apalagi seminggu sampai 3 kali. Jadi kita ini, jadi kalau manajemennya itu kalau nggak dibangun dengan baik, nggak mungkin kita bisa menjalankan dengan. Berarti, tapi MKNU berjalan ada online-nya juga Mas, karena lagi corona lagi. Sebenarnya kita sudah, kalau kaderisasi itu nggak bisa di online kan? Iya, karena kan juga girohnya juga beda. Iya beda, karena kita ini bukan hanya sebatas transfer knowledge ya, transfer pengetahuan, tapi ada banyak hal lain ya yang itu harus kita perhatikan. Kalau kita misalkan berpijak pada teori pelatihan itu kan ada 3 sebetulnya yang dibangun. Satu adalah meningkatkan knowledge ya, pengetahuan. Yang kedua adalah awareness ya, bagaimana kemudian membangun tingkat kesadarannya bisa berubah. Yang ketiga adalah perilaku. Iya betul. Ya ada satu lagi sebetulnya. Yang keempat itu adalah skill. Ya tinggal kita dari mana aja. Tapi ini harus gitu. Lah kalau kita pakai Zoom itu hanya knowledge, yang 3 ini nggak bisa. Iya betul. Berarti MKNU sendiri sebagai wadah pengupgradingan dari sumber daya manusia masyarakat NU juga ya? Oh iya. Jelas. Iya, karena organisasi ini tanpa dibangun dengan cara seperti itu, nanti banyak pengurus itu ngaku NU tapi nggak tahu NU. Iya betul. Dan itu berbahaya bagi organisasi. Apalagi tantangan hari ini, banyak orang, banyak kelompok-kelompok yang kemudian selalu istilahnya itu dia berbeda dengan NU, berbeda dengan. Lah ini kan harus dijawab. Nah dengan kaderisasi ini kita bisa membangun kehidupan NU lebih baik, strukturnya baik, solid ya. Dia punya wawasan tentang ke-NU-an dan masih banyak yang lain. Oke. Terakhir nih Mas, apa harapan Mas Sultan selaku Ketua MKNU terkait program MKNU lanjutannya nanti? Ya sebetulnya nggak ada sebutan lanjutan karena ini nggak ada batasnya, batas waktunya itu nggak ada. Infinity. Ya terus menerus ya. Karena ini kan program organisasi dan tidak ada batas waktunya. Batas waktunya adalah nanti setelah Muktamar NU selama 5 tahun, bagaimana kemudian eksistensi kaderisasi di NU itu ya apakah masih dijalankan apa tidak? Ya patokannya di situ aja. Nah, kalau hari ini selama Covid ini memang kami sejak tanggal 18 Maret itu untuk sementara menghentikan MKNU sampai hari ini ya kita memang belum memberikan waktu, walaupun yang minta itu udah banyak sekali. Tetapi saya sudah di bulan pertengahan Agustus ini atau akhir Agustus ini sebenarnya sudah memberikan untuk daerah-daerah yang memang sudah masuk kategori zona hijau. Iya betul. Itu betul. boleh
selama itu mendapatkan izin dari penguasa setempat, terutama dari gugus tugas COVID, gitu, karena terkait dengan pandemi. Nah, tapi yang kedua, kalau kita TOT, train of trainer ya, untuk MKNU itu bisa kita lakukan melalui Zoom, melalui virtual. Bisa lakukan dengan itu. Kenapa? Karena kalau sudah TOT itu kan cukup, yang utama itu adalah transfer knowledge. Iya betul. Nah, kok bisa Pak Sultan? Nanti kalau mereka nggak paham gimana? Paham. Karena apa? Syarat untuk ikut TOT harus pernah ikut MKNU. Jadi mereka udah tahu. Jadi semacam follow up-nya gitu ya. Follow up-nya aja, lebih pendalaman. Pendalaman ketika mereka nanti itu ngisi, membuat acara itu bisa dikelola sendiri. Karena nggak mungkin dikelola semuanya oleh PBNU, nggak mungkin. Iya betul. Itu harus kemudian didesentralisasikan. Desentralisasikan, nanti PW itu pengelola utama, PW kalau sudah masif itu ke PC sudah masif, nanti ke MWC masif, bisa sampai ke ranting. Ranting bisa menjadi pengelola. Wow. Kita berharap bahwa ya orang-orang NU ini ngerti tentang NU, ya paham tentang NU, bisa menjalankan NU dengan baik. Gitu. Karena nggak cukup hanya pengetahuan orang pinter, tapi pinternya mereka kan bukan pinter karena paham NU, pinter untuk hal yang lain. Nah, mereka harus dipahamkan tentang NU, walaupun itu katanya sudah profesor doktor, itu harus dipahamkan tentang NU. Jadi kalau kita ngambil misalnya profesor doktor jadi pengurus, pasti dia ngerti NU, nggak jaminan itu. Iya betul. Nggak jaminan dia kemudian paham NU. Makanya kita support melalui media MKNU ini agar mereka ini paham tentang NU, apa yang dilakukan oleh NU, manajemen NU dan sebagainya. Jadi itu. Semoga niat baik dari Mas Sultan beserta kawan-kawan di MKNU ini tetap berjalan, ya tetap terus menerus, karena ini program yang baik, program yang bagus. Terima kasih buat hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Banyak juga yang aku dapat nih terkait pengetahuan tentang MKNU. Makasih banyak Mas Sultan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.